Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Utami dari TK Dharma Wanita 2 Setren, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan menjelaskan tentang materi modul 1.1C, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan yang saya buat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak ibarat kertas putih yang sudah ada tulisan penuh namun masih samar dan buram. Pendidikan hanyalah tuntunan. Seorang guru berperan dalam menuntun laku anak untuk menebalkan perilaku-perilaku positif dengan dukungan lingkungan yang baik dan kultur sosial budaya setempat sebagai bekal hidup untuk keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, zaman, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan siswa. Refleksi yang saya buat, ternyata bahwa selama ini saya kurang memahami tentang arti pendidikan. Dalam pembelajaran yang selama ini sudah saya terapkan, saya belum maksimal dalam menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Saya hanya fokus terhadap apa yang nampak pada anak, kemudian melakukan bimbingan sesuai dengan yang menurut saya baik. Padahal seharusnya saya membimbing anak tersebut sesuai dengan kodratnya sehingga anak-anak bisa menjadi manusia yang lebih merdeka. Kemudian selain itu saya juga perlu memaksimalkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya perlu semakin aktif untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam merancang, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi, serta masih kurangnya penggunaan ragam media pembelajaran. Dapat saya simpulkan dari refleksi ini bahwa selama ini saya masih hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Kurangnya ragam pilihan bermain di kelas, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting dan diutamakan daripada memahami karakteristik murid. Media pembelajaran juga kurang variatif. Akhirnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan masih belum tepat. Maka dari itu, ada beberapa hal-hal yang saya sadari yang harus saya lakukan, antara lain saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan melibatkan semua aspek-aspek perkembangan khususnya pada anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, seni, dan budaya. Saya juga perlu menekankan bahwa anak sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran, yang dimana kita memberikan kebebasan anak untuk berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya anak masing-masing. Kemudian kami sebagai pendidik juga menyediakan media yang beragam, kreatif, inovatif, dan bervariasi. Kemudian berkreasi. Kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi, untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan anak dengan sebebas-bebasnya. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Di sini sebagai guru kita juga harus ikhlas dan penuh kesabaran dalam menghadapi dan memfasilitasi keunikan masing-masing anak. Kita sebagai guru juga harus menghargai setiap karakter murid dan memberi kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Juga tidak lupa melakukan asesmen diagnostik.
Maka segera akan saya terapkan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Satu, merancang asesmen diagnostik, di mana saya akan mendesain pembelajaran sesuai dengan kodrat anak dan berpihak pada anak. Asesmen ini adalah untuk sebagai tolok ukur kemampuan awal anak. Yang kedua adalah pengembangan diri. Saya akan aktif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kapasitas diri dalam merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Media pembelajaran, di sini saya juga akan aktif berkolaborasi dengan teman sejawat KS dan mencari referensi dari beragam platform-platform pendidikan dan sosial media untuk menciptakan media pembelajaran yang beragam. Budaya, saya akan mulai menyusun program-program pengenalan budaya dengan intensif, konsisten, dan juga terjadwal. Jadi, dengan adanya rencana perubahan yang sudah saya buat, saya berharap bisa mewujudkan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni kelas yang membuat anak-anak bahagia mengikuti pembelajaran yang menuntun kekuatan diri anak-anak. Serta saya ingin menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, kritis, komunikatif, serta kolaboratif dengan anak sebagai subjek utamanya. Jadi perlu kita ingat bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Dan jangan lupa ciptakan kebahagiaan. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru penggerak hebat di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.